Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Jasmine dengan NIM 2008587 dari kelas 2A PGP. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah perkembangan sosial emosional, moral dan agama anak usia dini, yaitu membuat video mempresentasikan hasil roadmap kemarin. Ya, yang pertama ada pertemuan 9. Pertemuan 9 membahas fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak atau masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Awal dari masa kanak-kanak, ketakutan dengan masuknya anak ke kelas 1. Hal ini merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya pada sebagian besar anak. Perubahan fisik yang terjadi menjelang berakhirnya masa kanak-kanak menimbulkan keadaan ketidakseimbangan di mana pola kehidupan yang sudah terbiasa menjadi tidak terganggu sampai tercapainya suatu perubahan terhadap diri sendiri. Akhir masa kanak-kanak tidak dapat diketahui secara pasti kapan periode ini berakhir. Ini disebabkan perbedaan kematangan seksual antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak adalah seorang yang mencontoh orang dewasa, dan yang ditirunya yaitu perilaku orang tua. Umur anak-anak akhir untuk spiritualnya yaitu umur 13-14 tahun. Umur anak-anak akhir untuk sosial emosionalnya yaitu umur 8-12 tahun. Umur 8-12 tahun, anak masih mencari identitas dirinya. Maka di umur ini anak memerlukan banyak teman. Umur 13-14 tahun, anak itu cenderung mengikuti orang yang ia percayai. Anak merasa aman ketika bersama orang yang sebaya atau orang yang lebih tua sedikit. Selanjutnya, pertemuan 10 membahas teori perkembangan moral dan agama menurut John Piaget. Menurut John Piaget, dalam teori perkembangan moral membagi menjadi 2 tahap, yaitu moralitas heteronomus usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini bahwa anak-anak dengan usia lebih muda cenderung menilai suatu perbuatan berdasarkan konsekuensi yang hanya bersifat material, dan autonomous morality atau morality of cooperation berusia 10 tahun ke atas, moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar dari suatu tindakan tingkah laku dalam perkembangan selanjutnya. Anak berusaha mengatasi konflik dengan cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Piaget mengklasifikasikannya hukuman ke dalam 2 bentuk, yaitu hukuman yang bersifat ekspiatoris dan hukuman yang bersifat resiprositas. Hukuman yang bersifat ekspiatoris bahwa hukuman harus atas pertimbangan yang wajar antara bobot kesalahan dan juga bobot penderitaan si pelanggar atas hukuman yang ditimpakan. Hukuman yang bersifat resiprositas senantiasa membuat keterkaitan antara hukuman dengan tindakan kesalahan yang dibuat. Melalui hal tersebut diharapkan si pelanggar sadar akan akibat perbuatannya. Selanjutnya ada pertemuan 11 yang membahas teori perkembangan moral dan agama menurut teori Colbert. Colbert berteori 3 tingkat berikut dengan 6 tahap perkembangan moral berturut-turut. Level pertama, tahapan 1 dan 2, prakonvensional. Tahap 1, orientasi hukuman atau kepatuhan. Perilaku ditentukan oleh konsekuensi. Tindakan yang benar dari seorang individu melibatkan kepatuhan buta terhadap otoritas untuk menghindari hukuman dan menjauhi masalah. Tahap yang kedua, orientasi tujuan instrumental. Perilaku masih ditentukan oleh konsekuensi, namun kali ini individu fokus pada menerima reward atau pemenuhan kebutuhan pribadinya. Level kedua, tahapan 3 dan 4, level konvensional. Tahap ketiga, penalaran moral secara internal dimotivasi oleh kesetiaan kepada individu lain dan oleh keinginan untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh orang penting lainnya. Tahap keempat, aturan dan hukum sosial menentukan perilaku. Seorang mulai mempertimbangkan perspektif yang lebih besar, hukuman kemasyarakatan, meyakini bahwa aturan dan hukum yang memelihara ketertiban sosial layak untuk dipertahankan kecuali didasarkan pada ketaatan pada norma dan regulasi dari berbagai institusi sosial. Level yang ketiga, tahapan 5 dan 6, tingkat pasca konvensional atau berprinsip. Tahap 5, penerapan moral mengikuti konsep utilitarian dan dari kontrak sosial, menimbang hak moral dan prinsip hukum tertentu terhadap kebaikan terbesar untuk sejumlah besar individu. Tahap yang keenam, keputusan moral dihasilkan oleh beberapa ideologi etis keadilan pada tahap ini yang dianggap Colbert sebagai tahap fungsi tertinggi. Selanjutnya ada pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 membahas secara terpadu pengembangan sosial emosional anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Anak yang berkembang dan kemampuan mengelola emosi dengan baik membuat anak dapat bergaul dan beraktivitas dengan baik. Terdapat 11 indikator kualitas, yaitu kualitas 1 empati, 2 dalam mengungkapkan dan mengelola perasaan, 3 dalam mengalokasikan rasa marah, 4 kemandirian, 5 dalam kemampuan menyucikan diri, 6 disukai atau tidak, 7 dalam kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, 8 ketekunan, 9 kesetiakawanan, 10 kesopanan, 11 sikap hormat. Perkembangan sosial emosional anak melalui orang tua. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang kepada anak. 2 mendorong anak untuk mencoba hal baru. 3 memperkenalkan anak dengan teman sebayanya. 4 memperlihatkan perasaan dengan jelas. 5 menetapkan rutinitas harian. 6 memahami perasaan anak. 7 membangun rasa percaya anak. 8 membangun ikatan dengan anak. 9 merespon kebutuhan anak. 10 membangun kemandirian anak. Lalu peran guru dalam pengembangan program untuk meningkatkan
sosialisasi dan emosi anak. Guru perlu melakukan 1. Memberikan pilihan pada anak, 2. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, 3. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, 4. Mendorong anak untuk bekerja secara mandiri, 5. Menghargai ide atau gagasan anak, 6. Membimbing anak untuk melakukan pemecahan masalah, 7. Memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak, 8. Memberikan contoh pendidik adalah contoh konkret bagi anak, 9. Menciptakan lingkungan yang kondusif, 10. Memberikan berbagai stimulasi pada anak. Lalu pertemuan ke-13, pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Pendidikan agama dan moral sangat membantu anak dalam memasuki tahapan selanjutnya, karena pendidikan agama dan moral adalah salah satu pendidikan yang penting yang harus diajarkan dan dibiasakan pada anak secara usia dini. Yang pertama yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar untuk anak, karena jika anak ditanamkan pendidikan agama sejak usia dini, maka pendidikan umum yang lainnya juga akan mengikuti pendidikan agama, dikarenakan pendidikan umum sudah tercakup di dalam pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak. Tujuan diajarkannya pendidikan agama kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. Selanjutnya ada pertemuan 14, membentuk karakter anak. Faktor bawaan dan lingkungan mempengaruhi pembentukan karakter. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter, yaitu bawaan dari dalam diri anak dan pandangan anak terhadap dunia yang dimilikinya, seperti pengetahuan, pengalaman, prinsip-prinsip moral yang diterima, bimbingan, pengarahan, dan interaksi. Hubungan orang tua anak, lingkungan yang positif akan membentuk karakter yang positif pula pada anak. Peran ibu dan ayah menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter anak untuk siap menghadapi dunia di masa yang akan datang. Pada awalnya, anak akan meniru perilaku ibu ayah, karena ibu ayah adalah orang pertama yang dekat dan dikagumi oleh anak. Setelah itu, lingkungan rumah juga berpengaruh dalam pembentukan karakter anak. Hal ini dapat terlihat dari cara berpakaian, bersikap, dan berperilaku sehari-hari. Seorang anak yang biasanya tidak jauh berbeda dengan orang tua yang ada dalam lingkungan rumahnya. Ibarat pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 10 tips pembentukan karakter anak yang baik, kuat, dan percaya diri. Pertama, jauhi label. Kedua, biarkan mereka bermain. Ketiga, bersikaplah lembut terhadap kekurangan mereka. 4. Jangan membandingkan anak. 5. Model perilaku yang tepat. 6. Jadilah pendengar yang baik. 7. Batasi waktu anak menonton televisi dan bermain gadget. 8. Memberikan kejelasan tanggung jawab pada anak. 9. Dorong kemandirian anak. 10. Terapkan pola asuh yang lembut. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.